zaman dulu versi cerita ya, biar kalian lebih paham. Jadi ceritanya gini, ada seorang bapak-bapak orang Portugis, kita panggil aja namanya Alenskay. Si Alenskay itu dia seorang pedagang. Nah, dia itu nyari nih karena berdagang, cari bahan buat dijual kemana, ke sana ke sini. Berlayarlah dari Portugis ini terus ke sini, masuk ke daerah sini namanya Malaka. Zaman dulu ini namanya daerah Malaka. Ada yang tahu Malaka itu sekarang disebutnya apa? Negara Malaysia. Datang nih si Alenskay ke negara Malaysia, ke negara Malaka. Wah, ternyata di sekitar daerah Malaka ini ada yang namanya rempah-rempah. Kalau di luar negeri itu nggak ada. Jarang banget penghasil rempah-rempah. Ada yang tahu kenapa? Karena pengaruh kesuburan tanah, cuacanya yang tidak menumbuhkan rempah-rempah itu. Tapi di Indonesia, alhamdulillah kita harus bersyukur tanahnya bagus, gembur, subur, cuacanya tropis. Jadi Indonesia punya nih, belilah si Alenskay, ketemu sama pedagang perbatasan Indonesia Malaka di sini. Beli ke si Aceh, si Alenskay. Aceh, beli dong rempah-rempah 10 kilo buat aku bawa ke Portugis, aku mau jual lagi di sana. Si Alenskay murah, belinya 10 kilo misal cuman 100.000 misal ya. Bisa jual lagi di sana tuh kayak 300.000, 400.000. Karena di sana jarang kan, jadi untung kan. Wah, untung gede nih, kata si Alenskay. Balik lagi, dia ketemu lagi sama si Aceh. Ceng, beli lagi nih gua 50 kilo, katanya gitu kan. Bawa lagi ke sana, laris lagi. Si Alenskay mikir, daripada beli terus ke si Aceh, mending kita jajah aja daerahnya, katanya gitu. Kalau misalnya si Alenskay bawa teman-temannya yang banyak, yang udah pada cerdas-cerdas dalam masalah perdagangan, pasti si Aceh bisa ketipu nih. Pasti gua bisa menguasai lahan rempah-rempahnya. Biasanya bisa beli 50 kilo dengan harga 500.000, mungkin dia bisa lebih murah lagi kalau diolah sendiri. Si Alenskay orang Portugis mikir gitu. Akhirnya balik lagi, dia coba bernegosiasi sama si Aceh di sini. Ternyata si Aceh ini lama-lama mikir, kok makin hari harganya makin rugi ya ke aku gitu menurut dia. Wah, nggak bener nih si Alenskay, nggak bener. Akhirnya si Aceh bawa keluarganya, orang Nusantara itu ya, daerah sini. Bawa saudara-saudaranya, kita usir si Alenskay, jangan ada di daerah sini. Akhirnya si Alenskay pulang ke Portugis. Di jalan, pas si Alenskay mau pulang ke Portugis, dia ketemu sama orang Spanyol, namanya Zek. Kata si Zek nanya ke si Alenskay, "Hi Len, where are you from? Kamu dari mana?" "Ini nih, aku dari Indonesia tadi, habis belanja rempah-rempah. Wih, bagus banget rempah-rempahnya, harganya murah-murah." Wah, yang bener, di Spanyol juga gak ada nih rempah-rempah kayak gini. Udah, kamu kesana aja, kata si Alenskay. Cepet, murah-murah di sana mah. Akhirnya si Zekai, orang Spanyol itu ikutin apa kata si Alenskay. Masuklah dia, kalau tadi si Portugis cuma nyampe Malaka, kalau si Zekai masuk ke daerah Maluku. Ini di Pulau Maluku. Nih ya. Ternyata pas si orang Spanyol si Zekai itu masuk, lagi ada perang saudara di Maluku itu. Ternate dapat dukungan dari si Alen. Tidore dapat dukungan dari si Zekai. Jadi mereka saling mengadu domba. Alen, Zekai, kita kerja sama aja. Aku pura-pura dukung Ternate, kamu pura-pura dukung Tidore. Tapi kita bikin aja mereka perang berdua. Kalau mereka hancur dua-duanya, kita bisa ambil kerajaannya, kata mereka berdua kan. Akhirnya mereka saling mengadu domba. Tapi ternyata akhirnya Tidore sadar bahwa mereka dirugikan dengan kedatangan si Zekai sama si Alen ini. Wah, ternyata kita rugi nih. Udah rugi banyak uang, rugi keluar banyak tenaga. Kalau perang banyak yang mati nggak? Banyak mati. Ternyata kita selama ini dihasut, kata si Tidore sama Ternate. Kita usir aja mereka berdua, kata kedua kerajaan itu. Warga
Spanyol dan warga Portugis itu keluar dari daerah sini nih ya. Akhirnya mereka pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Tiba-tiba di jalan ketemu lagi sama orang mana? Sama orang Belanda. Nih, Belanda ini yang lama ya, menjajah kita cukup. Ketemu di jalan. Kalian kenapa rame-rame habis dari mana? Wah, parah nih si Nusantara, kita diusir, kata si Spanyol sama Portugis. Masa kita diusir gara-gara mau ngambil rempah-rempahnya? Emang gimana adanya rempah-rempah, kata si Belanda? Itu di Nusantara. Si orang Belanda coba pengen tahu, pengen beli. Mana sih yang katanya rempah-rempah enak itu, yang berkualitas itu? Ada yang tahu kalau negara Belanda masuknya dari sebelah mana? Pulau Jawa, tepatnya apa? Banten, provinsi kita. Ternyata si Belanda itu masuk ke sini. Lewatkan ini air ya, perairan, dia naik kapal. Ternyata dia mendaratnya di provinsi kita guys, di Banten. Awalnya si Belanda ini jual beli juga sama orang Banten ini. Karena udah keenakan nih, harga murah, kualitas bagus, kita kuasai aja daerah Banten ini. Masuk ke Banten, pengen kuasain Banten. Akhirnya di sini terjadi perlawanan dari warga Banten. Mereka nggak mau dong dijajah. Setelah Belanda, negara apa lagi yang datang? Pertama apa? Kedua Spanyol, ketiga Belanda. Udah berhasil kita usirin Belanda, ternyata masih ada yang pengen datang, masih ada yang pengen coba-coba jajah, yaitu negara apa, bangsa apa? Sama, datangnya juga ke arah sini, dari perairan sini. Awalnya semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia tujuannya berdagang untuk mendapatkan rempah-rempah. Seiring perjalanan waktu, mereka pengen untung yang lebih, seperti yang tadi Nis jelaskan. Akhirnya mereka melakukan monopoli perdagangan.